رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركات مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemarin makna dari syahadat Rasul. Terus sekarang ayo mas, untuk minum di malaikatihi ya. Ayo mas. Wa antuk mina bi malaikatillahi wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Lan yento mimane kan sira kalawan para malaikat Allah dan para utusan Allah dan biro-biro kitab Allah dan gimana kan kanawan pastine bagus pastine lan Allah tak pastine iku saking Allah Ta'ala wa annahu sallallahu alaihi wasallam dan seduhune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khatimu iku dadi pungkasane annabiyina sayyidu waladi adama ajma'in saking sakabehe para nabi lan dadi gustine ana anak putune Adam ali sakabehane utawi sekabehane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun, benar, fi jami'i ma akhbara bihi, famin dzalika adzabul qabri wa na'imuhu wa su'alul malakaini munkarin wa nakirin wal ba'thu wal hasru wal qiyamatu wal hisabu wal thawabu wal iqabu wal mizan wan nar was sirat wal haud was syafa'atu wal jannatu wal khuludu wal ru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala fil jannah. Jadi apa-apa yang dibawa, yang disampaikan, yang diceritakan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Contohnya yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dikabarkan oleh Rasulullah, yang diceritakan diantaranya adalah azab kubur, nikmat kubur, dan pertanyaan dari dua malaikat di dalam kubur, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Wal ba'tsu, dan hari kebangkitan, besok dibangkitkan semua yang di dalam kubur yang sudah berserakan, bahkan sudah jadi debu, besok akan dibangkitkan lagi sama Allah. Wal hasru, dan besok akan digiring, setelah dibangkitkan akan digiring di padang mahsyar. Wal qiyamatu, dan itu yang dinamakan hari
kiamat, wal hisabu, dan besok akan ada hisab amal perbuatan kita yang baik dan juga yang buruk, wasawabu, dan besok akan diberi ganjaran, wal iqabu, dan akan diberi siksa, wal mizanu, dan akan ada timbangan, wan naru, juga ada neraka. Jadi besok akan ada timbangan. Yang jelek amal perbuatannya akan masuk neraka, wasiratu, dan besok ada titian, ada sirot. Jadi sini padang mahsyar, terus ada sirot, di ujungnya sirot ada surga. Jadi kalau orang lewati titian sirot itu, ada yang cuma kedipan mata sudah nyampe ke surga. Itu dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang berlari kencang, ada yang juga naik kuda, ada yang juga naik kambing, ada yang juga naik sapi 7 orang ya. Ada yang juga kayak kilat sudah nyampe. Ada juga yang merangkak di atas sirot itu. Ada juga yang bergelantungan. Kadang juga yang kepleset, akhirnya kecebur ke dalam neraka. Neraka yang terhebat, neraka jahanam, neraka yang terpendek, yang yang nggak dalam itu, neraka hawiyah, wal haudu, dan besok juga ada telaga namanya telaga Kausar. Jadi di surga ada telaga Kausar, di padang mahsyar juga ada telaga Kausar, ada cabang dia bersumber gitu. Wa syafa'atu, besok juga ada syafaat dari Rasulullah dan dari Nabi Muhammad. Juga ada syafaat dari Al-Quran. Syafaat itu penolong ya. Juga ada syafaat juga dari anak kecil yang meninggal saat masih kecil, masih belum balik, meninggal, dijamin besok kalau ibunya, orang tuanya, bapaknya atau ibunya ridho terhadap anaknya yang meninggal tadi, anaknya besok akan jadi penolong. Jadi sebelumnya belum udah ditolong duluan sama anaknya. Anak kecil, anak yang baru dilahirkan boleh, pokoknya sebelum balik anaknya itu meninggal dan orang tuanya ridho terhadap anaknya itu ikhlas, besok akan menjadi penolong tatkala ada di mana? Di padang mahsyar. Udah nunggu di pintu surga, nunggu orang tuanya ya. Jadi jangan bersedih hati kalau kita punya anak kecil terus meninggal, ikhlaskannya, karena semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Besok akan jadi syafaat, akan menolong orang tuanya akan diselamatkan dari siksaan api neraka. Sudah ditunggu di surga sudah. Jadi beruntung orang yang mempunyai anak kecil sudah meninggal dunia, besok akan menunggu di pintu surga untuk menyelamatkan orang tuanya. Juga teman bisa, teman majelis ilmu bisa, di rombongan besoknya ada ketua grupnya, ada ketua geng besok. Kemana ini Jun kok nggak ada? Katanya Jun ada di neraka. Itu bisa nulung, jadi saksinya. Wal jannatu, dan besok juga ada surga. Kalau amal baik kita lebih banyak, besok akan masuk surga. Juga akan dapat syafaat dari Rasulullah, juga besok akan masuk surga. Makanya punya anak soleh solehah
juga apa namanya itu, jaminan, asuransi agar kita besok masuk surga. Wal huluduh, dan di dalam surga besok itu akan kekal. Itu kan surga sama neraka kan makhluk Pak, bisa rusak, berarti kan nggak kekal dong. Ada juga seorang penulis buku yang mengatakan bahwa akhirat tidak kekal. Orang Surabaya ya, yang dijadikan pedoman ayat Al-Qur'an itu kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang dinamakan makhluk atau ciptaannya Allah itu besok akan binasa kecuali Allah. Apakah surga nggak kekal Pak? Memang makhluk nggak ada yang kekal. Namun kalau Allah berkehendak surga dan neraka dikekalkan, ya akan kekal karena kehendak Allah, bukan kehendak dirinya, bukan kehendak makhluknya. Surga dan neraka itu ingin kekal, memang kehendak Allah. Warru'yatu lillah, dan besok kenikmatan yang luar biasa di dalam surga itu tatkala kita melihat azabnya Allah Subhanahu wa taala fil jannah, di dalam surga. Kalau di dalam neraka Pak, yang enggak ketok jerit-jerit tok di dalam neraka itu ya. Tapi kan enak Pak ngumpul sama artis. Artis yang gosong tapi ya. Wa antu'minah bimalaikatillah, dan juga kita harus meyakini, harus beriman kepada malaikatnya Allah. Kalau kita nggak percaya ya kafir. Malaikat muqarrabin, terutama malaikat yang 10 yang wajib kita ketahui. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Hafal ya? Yang penting sampean kenal sama Ridwan cukup, gak usah kenal sama Malik ya. Karena Malik itu gak ada senyumnya, nyuruh tengah ya. Makanya sampean gak boleh niru-niru malaikat Malik. Kalau sama temennya, sama saudaranya, sama tetangganya harus sumeh, senyum. Kasom tuh sodakotun, senyummu untuk saudaramu, senyum manismu untuk saudaramu adalah sodakoh, senyum. Tapi harus ada temennya ya, harus ada temennya. Kalau senyum sendiri gendeng namanya. Wa rusulihi, dan harus iman kepada rasulnya. Rasulnya ada 313, nabinya ada 124.000. Yang kita harus imani hanya 25. Harus diimani semua, yang harus kita ketahui hanya 25 ya. Wa kutubihi, dan harus iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu ada 104 yang wajib kita ketahui, 4 yang harus iman, 104 kitab. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, harus kita percaya kepada takdir baik Allah dan takdir jeleknya juga harus kita percaya. Minallahi ta'ala, yang asalnya semua itu dari Allah, tapi kita harus berikhtiar. Sebelum takdir itu datang ke kita harus ikhtiar. Sampean ditakdirkan nanti siang mati, siapa tahu sampean nanti siang mati sungguhannya. Takdirnya seperti itu, tapi karena sampean berikhtiar, seolah-olah umurnya sampean si panjang, sampean makanya ngaji buat sanggup ya. Kullu ma'rufin sodakotin, setiap kebaikan adalah sodakoh.
Dan sedekah itu bisa memanjangkan umur. Jadi sampai umurnya jatahnya 30 bisa sampai 100 sampai nanti ya. Atau sampai yaumul kiamah sampai hidup deweannya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin, adalah penutup dari para nabi. Jadi sampean kalau ada orang ngaku-ngaku nabi lagi, sampean nggak usah percaya ya. Banyak sekarang di Indonesia, banyak ngaku-ngaku nabi, bahkan ada yang ngaku Jibril ya. Nabi akhir zaman, banyak yang ngaku-ngaku. Yang dari India itu Sakti Mandraguna ya. Siapa namanya? Nabi dari India. Wa sayyidu waladi Adam ajmain, dan juga jadi pimpinan dari seluruh anak cucu Adam semuanya. Jadi nggak boleh percaya kalau ada nabi baru setelah ditutupnya para nabi, yaitu ditutup oleh Nabi Muhammad. Kita nggak boleh percaya walaupun banyak orang ngaku-ngaku nabi. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Jadi nggak ada lagi Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan bapaknya orang sedunia, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Namun Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah utusan dan penutup dari para nabi. Amin. Jadi itu makna dari syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus mengetahui, meyakini di dalam hati, membenarkan dan mengimani. Harus yakin bahwa besok ada siksa kubur. Kalau sampean nggak yakin kalau besok ada siksa kubur, sampean berarti tidak beriman, kafir. Terus besok ada nikmat kubur, sampean harus beriman. Besok ada malaikat dua yang menyoal sampean di alam kubur, namanya Mungkar, Nakir. Sampean harus yakin, harus percaya, harus membenarkan dan harus mengimani. Jadi setelah orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan pergi 7 langkah, datang sudah lakoni, datang bawa koto. Kalau sampai nggak bisa jawab, dipukul sampai dengan kotonya itu, cekur, hancur berkeping-keping, piano lagi. Alhamdulillah, semoga bisa besok kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Mas, lanjut Mas. Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Terima kasih sependapat orang Islam apa ngrasa Islami muslim wa sawluhu amma yufsiduhu, lan tegese ngrasa ing Islami saking barang kang ngrusakaken apa barang ing Islami wa yubtiluhu, lan kang badalaken apa barang ing Islami wa yaqahu, lan kang mabtu apa barang ing Islami wa huwa riddatu wal iyadu billahi ta'ala, utawi barang iku murtad tawi nyuwun
pangreksa iku kalawan Allah taala. Wa qad kathura fi hadzal zamani tasyahul fil kalami. Lan teman-teman akeh ing dalem iki zaman apa kekampang ing dalem kuneman Terus hatta annahu yakhruju min ba'dihim hingga setuhune kalakuan iku metu saking setengahe wong akeh alfatun tukhrijuhum anil islami apa pira-pira lafat kang metuaken apa lafat ing wong akeh saking agama Islam. Wala yarawna dzalika dzanban fadlan an kaunihi. Lan ora nikataken sapa wong akeh ing mengkono lafat ing dosa apa maneh saking anane metune pengucap kufran iku dadi kufur. Wariddatu salasatu aqsamin utawi murtadiku telung tuman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal yajibu ala kulli muslimin, wajib kepada semua orang muslim, hifdul islamihi, harus bisa menjaga Islamnya, wasaunuhu, harus bisa menjaga juga dari apa? Amma yufsiduhu, dari hal-hal yang bisa merusak Islamnya, wa yubtiluhu, yang bisa memutus Islamnya, membatalkan Islamnya, wa yaqta'uhu, yang bisa memutus atau mengeluarkan Islamnya. Seperti apa? Wa huwa riddatu, seperti orang murtad. Jadi hati-hati kita. Kalau kita sudah masuk Islam, kalau kita mulai dari lahir sudah menjadi orang Islam, kita harus bisa menjaganya. Jangan sampai kita murtad, keluar dari Islam. Karena kalau orang sudah keluar dari Islam itu lebih jelek dari orang kafir. Al-kufri ba'dal Islam. Dia kafir setelah dia menjadi orang Islam, itu lebih jelek dari orang kafir. Karena dia sudah tahu apa itu Islam, tapi kok gara-gara mau nikah sama cah wadon ayu, akhirnya kita ikut kafir. Terus sebaliknya, gara-gara cah ganteng sugih pun terus moro-moro pindah agama. Banyak sekarang ya di kalangan artis nikah karena pindah agama karena nikah. Tadi malam waktu Bapak sambutan di acara 40 hari memperingati wafatnya Ibu Suparti, saya sampaikan tadi malam, ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ummi Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam mar'ati matat, siapapun seorang wanita manapun, tatkala dia mati, tatkala dia wafat, wa zawjuha anha radin, dan suaminya ridha kepada dirinya, dakhalatil jannah, dipastikan istri yang mendapatkan ridho dari suaminya dipastikan akan masuk surga.
Makanya sampean cari imam, cari suami yang bisa mengantarkan kita, menjadikan kita ahli surga. Yang penting suaminya ridho terhadap sampean, terhadap istri, dijamin istrinya akan masuk surga. Supaya ridho, ya cari ridhonya suaminya. Kalau nikah lagi mah ya diridhoi. Enggak. Terus ada yang nanya tadi malam, loh, yang penting suaminya ridho, Pak. Iya, suami yang mana dulu? Maksudnya suami yang soleh, yang ngajak istrinya untuk taat kepada Allah. Makanya cari imam ataupun cari makmum itu yang harus soleh atau soleha. Ada seorang ustaz menikahi mantan seorang pelacur. Wahyu pol. Ini makmumnya yang nggak soleh ya, yang nggak soleh sama makmumnya. Setelah 3 bulan cerai. Katanya dia sanggup untuk menjadi seorang imam, sanggup untuk menuntun ke jalannya Allah sampai surga. Buktinya pernikahannya 3 bulan bubar ya. Setelah ditanya, waduh, bedaknya aja katanya 3 juta. Kalau nggak dibelikan bedak, muring-muring. Wis, sumpah serapahnya keluar, pembicaraan comberannya keluar. Akhirnya sang ustaz yang tidak biasa dengan kehidupan yang seperti itu, tidak biasa dengan kehidupan di jalanan, di comberan, akhirnya nggak kuat, bubar pernikahannya. Makanya jangan sekali-sekali kita sok wali, sok hebat akan mengangkat orang yang penuh dosa menuju taat kepada Allah. Jangan sekali-sekali punya pikiran seperti itu. Karena Rasulullah menganjurkan kita kepada laki-laki untuk mencari yang empat kriteria. Yang pertama adalah imannya atau Islamnya. Jadi harus kita itu mencari wanita. Kriteria yang pertama adalah yang soleh, ya. yang soleha. Yang kedua, nasabnya yang bagus, bukan keturunan orang pendosa ya. Karena mempengaruhi. Kalau dari kecilnya dia dikasih makan barang yang haram, mempengaruhi terhadap darah dan sampai ke otaknya, berpengaruh. Yang ketiga, cari calon istri itu yang sugih pol. Terus yang keempat, cari sing ayu. Sama, laki-laki juga seperti itu kriterianya. Cari yang soleh, cari yang nasabnya bagus, cari yang kaya, dan juga cari yang ganteng, biar kalau diajak ke kondangan tidak ngisi-ngisi ini ya. Jadi kriteria itu yang Rasulullah anjurkan kepada kita, khususnya yang belum nikah atau mau nikah lagi maksudnya. Jadi 4 kriteria itu harus dicari. Yang pertama, dia wanita yang soleh, kalau laki-laki yang soleh. Yang kedua, nasabnya yang bagus, atasnya bagus, ustaz, nyai. Terus yang ketiga, sugih dunyone, sugih atine, yang pol sugih atine. Yang keempat, ayu atau ganteng. Ono kasih tahu bapak.
Untuk apa Pak? Ya tak rapi sampai ya. Jadi suami bagi istri itu adalah sebuah pemimpin, sebuah imam yang akan membawa dia ke jalannya Allah sampai di surga ya. Kalau suaminya ridho terhadap istrinya yang sudah meninggal, maka surga sudah tempatnya dia kembali. Yang penting suaminya itu soleh. Gampang kalau istri pingin masuk surga itu gampang, pol, nggak kayak laki-laki. Kalau laki-laki itu untuk mendapatkan neraka itu gampang, mendapatkan dosa itu gampang. Kalau sebaliknya perempuan untuk mendapatkan surga itu pol, gampangnya. Yang penting taat kepada suami sudah dijamin surga. Kalau suami gampang kena dosa. Istri nggak sholat saja udah suami yang kena ya. Besok anaknya nggak sholat, suami yang kena dosanya. Wal iyadu billahi ta'ala, dan harus kita itu bermohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dijauhkan dari murtad. Wa qad kathura fi hadha zaman, dan kebanyakan sekarang itu di zaman akhir sekarang ini antasahulu fil kalami, menggampangkan fil kalami dalam ucapan, hatta annahu yahruju min ba'dihim, sampai perkataannya tadi yahruju min ba'dihim, mengeluarkan dirinya alfadul tuhrijuhum anil Islam, yang sebelumnya sudah Islam, gara-gara menggampangkan omongan, menggampangkan mengeluarkan kata-kata, akhirnya membuat dirinya keluar dari Islam. Jadi jangan gampang. Contohnya Allah enggak ono. Oh, malaikat mungkar nakir itu enggak kate akan kutuaku, dibuat main-mainan enggak boleh. Atau ngomong temannya itu Firman namanya, tapi dipanggil Fir dengan guyonan, ternyata kafir. Padahal namanya Firman, tapi dipanggil Fir, maknanya dipanggil kafir. Gak boleh, bisa mengeluarkan kita yang sebelumnya kita itu sudah Islam akan menjadi murtad. Hati-hati. Wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufron. Kadang kita itu tidak tahu atau tidak mengetahui kan, kalau hal yang kita lakukan tadi, perkataan yang kita lakukan tadi itu mengandung dosa, bahkan lebih dari itu yang menyebabkan kita menjadi kafir. Gak boleh ya buat guyonan. Hati-hati. Kenapa kok kebanyakan orang itu kafir tidak sengaja? Karena ketidaktahuannya, karena tidak punya ilmunya. Makanya sampai ngaji biar perkataannya sampai bisa dijaga, berhati-hati, jangan sampai menyakiti temannya ya, menyakiti saudara muslim lainnya, bahkan menyakiti saudara-saudaranya, padahal guyon, tapi menyebabkan kita murtad, keluar dari Islam, kufur, a'udzubillah. Wariddatu salasatu aksamin. Udah belum?
i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Jadi murtad itu dibagi tiga. Yang pertama aksamin i'tiqadatun. Yang pertama adalah cabang itu murtad karena i'tiqad. Jadi dalam hati keyakinannya kurang atau bahkan ragu. Wa af'alun karena murtad karena perbuatan. Dan yang ketiga wa aqwalun murtad karena perkataan. Jadi besok Bapak terangkan ada 3 penyebab kita itu murtad. Pertama dari i'tiqad kita, dari keyakinan kita yang berubah. Yang kedua dari perbuatan kita. Dan yang ketiga dari perkataan kita. Jadi hati-hati sampai ngaji yang temenan, biar sampai tahu dan lebih berhati-hati. Ketimbang sampai tergelincir, mending memperbanyak zikir ya. Makanya semangati teman-teman yang lain untuk mengaji. Siapa tahu besok tatkala kita dibariskan di padang mahsyar sesuai dengan imamnya masing-masing, bukan imam samudra ya, bukan, sesuai dengan pimpinannya masing-masing, sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing masih hidup, kita bisa menolong satu sama lainnya. Gak ono situ rombongannya 10 orang, gak ono situ lun di situ nyemplung pak lo si tak kemalik sih diangkat dari neraka. Itu yang jadi syafaat. Besok ada syafaat itu ada syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Quran, syafaat dari anak yang soleh, syafaat dari teman perjuangan dalam fisabilillah. Semoga apa yang kita kaji pagi ini ditulis oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, yang mengangkat derajat kita, mengangkat derajat orang tua kita, terutama orang tua kita yang masih hidup, supaya lebih anteng ibadahnya, lebih bersemangat ibadahnya, menunggu hari kematiannya. Udah tua kok. Kalau orang tua tambah double, pasti ada yang keliru. Dan yang sudah meninggal orang tua kita, semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman-taman surganya Allah, wasilah dari anaknya, wasilah dari putra-putrinya menuntut ilmu atau mengkaji ilmu buat besok bekal untuk hari kematiannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.